Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Salwa Putri, NPM 197555010. Saya akan menjelaskan materi mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau yang sering disebut Undang-Undang Desa. Undang-undang ini memberikan kesempatan bagi desa untuk menjalankan dan mengatur pembangunan sendiri, lalu memberikan peluang pemerintah desa untuk memainkan peran yang signifikan dalam mengelola sumber daya daerah atau desa yang ada. Dan ini untuk memenuhi realisasi masyarakat agar terpenuhi. Lalu, desa dirancang untuk lebih maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis, agar memudahkan aspirasi masyarakat desa untuk terrealisasi desa yang demokratis. Harapan dari rencana tersebut agar warga desa tidak meninggalkan desa untuk ke kota hanya untuk mencari nafkah. Desa diharapkan sebagai tempat kehidupan dan penghidupan. Yang ketiga, desa sebagai subjek pembangunan dan sebagai ujung tombak pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakatnya. Tantangan untuk mewujudkan harapan tersebut seperti kedudukan desa dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, dan masih banyak lagi. Tujuan dan asas pengaturan. Tujuan pengaturan yang pertama, memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang ada dengan keberagamannya. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, dan bertanggung jawab. Meningkatkan pelayanan publik guna perwujudan kesejahteraan umum. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat, memajukan perekonomian masyarakat desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Azas pengaturan yaitu kegotong royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa. Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan sosial budaya. Yang kedua, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, mendapatkan sumber pendapatan, dan desa berkewajiban melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. Dan yang keempat, mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Hak dan kewajiban masyarakat desa. Masyarakat desa berhak meminta dan mendapat informasi, mengawasi pemerintah desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, memperoleh pelayanan, menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat, memilih dan dipilih, seperti kades, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan. Dan masyarakat desa berkewajiban membangun diri dan lingkungannya, mendorong terciptanya pemerintah desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat yang baik, mendorong terciptanya situasi aman, nyaman, tentram,
memelihara nilai permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan, dan gotong royong. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa, membangun diri dan lingkungannya. Mendorong terciptanya pemerintah desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat yang baik, mendorong terciptanya situasi aman, nyaman, tentram, memelihara nilai permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan, dan gotong royong. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Struktur tata kelola pemerintahan desa. Ada kepala desa. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa, seperti sekretariat desa. Sekretariat desa yang mengurus administrasi pemerintahan, pelaksanaan teknis lapangan yang bertugas dalam tata laksana operasional wilayah dan pelaksanaan kewilayahan yang membantu kepala desa dalam melayani masyarakat. Dua garis besar pengelola desa yaitu yang pertama ada self-government community atau tata kelola milik masyarakat, yang berarti merumuskan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa dalam bentuk kerangka kerja dan prioritas pembangunan yang jelas secara partisipatif. Yang kedua ada local self-government, yang merumuskan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah perundang-undangan, provinsi atau pemerintah desa, kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya. PBDes atau singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu 1 tahun. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam kurun 1 tahun, anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Lalu yang ketiga ada pembiayaan desa, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. APBDes diatur dalam Permendagri 20 tahun 2018. Kegiatan pengelolaan keuangan desa diawali dengan perencanaan, lalu pelaksanaan, penatausahaan, melakukan pelaporan, dan pertanggungjawaban. Lalu, bagaimana alur prosedur dalam penyusunan APBDes? Yang pertama ada musdus atau musyawarah dusun atau padukuhan. Kegiatan musyawarah yang dilaksanakan oleh masyarakat padukuhan untuk menganalisa kondisi padukuhan masing-masing, yang mencangkup permasalahan yang sering terjadi di wilayah padukuhan setempat dan yang membutuhkan pemecahan masalah. Pada kesempatan musyawarah tersebut, masyarakat melakukan penggalian potensi permasalahan, potensi sumber daya yang dimiliki, serta menemukan pemecahan dari masalah yang dihadapi.
Pada kesempatan musyawarah tersebut akan menghasilkan rangkuman potensi permasalahan serta bentuk kegiatan yang dibutuhkan guna memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian disusun dalam bentuk program kerja padukuhan yang menjadi bahan usulan kegiatan di tingkat desa. Yang kedua ada Musdes atau musyawarah desa. Dilaksanakan oleh masyarakat di wilayah desa untuk menentukan jenis kegiatan yang menjadi prioritas usulan dari masing-masing padukuhan. Pada kesempatan ini, masyarakat diajak bersama-sama untuk melakukan perumusan permasalahan yang terjadi di wilayah desa dengan berpedoman pada hasil musyawarah dusun, dengan mempertimbangkan ketersediaan potensi yang ada di wilayah desa. Setiap usulan yang telah disepakati menjadi prioritas akan dibahasnya bersama dalam Musrenbangdes. Pihak-pihak yang terlibat dalam Musdes yaitu pihak-pihak desa partisipatif seperti pemerintahan desa, kepala desa dan perangkat desa, BPD, Badan Permusyawaratan Desa, perwakilan warga, tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin, organisasi kemasyarakatan, dan yang terakhir adalah bupati atau camat. Ketiga, ada Musrenbangdes atau Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Merupakan musyawarah inti yang akan menentukan berbagai program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi pemerintahan desa untuk dapat dilaksanakan serta mendapatkan pendanaan. Pada kesempatan ini, masyarakat diajak bersama-sama menentukan prioritas kegiatan pembangunan dalam 1 tahun anggaran mendasar hasil musdus yang sudah dirangkum dan menjadi prioritas usulan dalam Musdes. Hasil akhir musyawarah ini adalah tersusunnya Rencana Kerja Pemerintahan Desa atau RKPDes. Seperti pada contoh di samping, bahwa adanya pendapatan dan belanja langsung yang direncanakan oleh pemerintahan desa untuk membangun dan memprioritaskan permasalahan yang akan terjadi. Berikut adalah anggaran pendapatan dan belanja desa Sidakarya pada tahun 2019 dengan rincian pendapatan desanya sebesar 8 miliar, belanja desanya 9.371 sehingga surplus atau defisitnya 411 juta. Lalu ada pembiayaan desa di mana penerimaan pembiayaannya sebesar 1.748 juta 94.418,28 rupiah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan sebesar 120 juta sehingga ada selisih pembiayaan pada akhir tahun 2019 pada desa Sidakarya sebesar 1.628.094.418,28 rupiah. Anggaran pada tahun 2019 tidak direncanakan atau dianggarkan pada tahun 2019 juga, tetapi dianggarkan sebelum tahun berjalan, yaitu pada tahun 2018. Yang keempat ada penyusunan, pembahasan, dan finalisasi Ranperdes APBDes. Pada rancangan APBDes, di sini terdapat penyusunan atau kumpulan dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada padukuhan, lalu dilakukannya pembahasan tentang permasalahan dan solusi yang didapatkan, dan finalisasi terhadap keputusan yang akan diambil dalam menentukan jumlah anggaran dan pendapatan serta pembelanjaan yang akan digunakan dalam kurun waktu 1 tahun untuk menyelesaikan solusi dari permasalahan yang terjadi dengan mempertimbangkan potensi-potensi yang ada di dalam padukuhan tersebut. Tentunya rancangan ini harus berpedoman penyusunan dalam peraturan desa. Yang kelima ada Perdes APBDes atau Peraturan Desa APBDes. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa. Ada beberapa jenis perdes yang ditetapkan oleh pemerintahan desa, yaitu retribusi desa, tata kelola kawasan hutan rakyat, rencana konservasi desa, tata ruang
disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan desa dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin, dan memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tujuan dari Perdes adalah mensejahterakan dan menertibkan masyarakat dalam melakukan anggaran pembelanjaan dan pembiayaan, dan dalam mengelola pendapatan. Yang keenam, ada sosialisasi APBDes. Setelah dilakukannya dan dibuatnya peraturan desa, maka pemerintahan desa wajib mensosialisasikannya terhadap masyarakat agar masyarakat tahu bagaimana perkembangan desanya, anggaran dan pendapatan yang didapat, lalu pembelanjaan apa saja yang untuk tujuan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dengan mempertimbangkan potensi-potensi yang ada di dalam padukuhan tersebut agar masyarakat mengetahui. Karena masyarakat yang tidak mengetahui apa yang terjadi pada wilayah tempat tinggalnya itu termasuk masyarakat yang acuh dan dianggap tidak peduli dengan lingkungan tempat tinggalnya. Yang terakhir adalah pelaksanaan APBDes, di mana pemerintah dan masyarakat desa melakukan pelaksanaan terhadap rancangan APBDes yang telah dirancang dan merealisasikan pendapatan dan mencatat pembelanjaan dan pembiayaan yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun yang nantinya akan dilaporkan pada laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban APBD desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah Julia Hayati, NPM 1975509. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun dan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa. RKPD ini atau rencana kerja pemerintah desa ini merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun. Dalam perencanaan ini memiliki musyawarah perencanaan pembangunan desa yang menetapkan prioritas program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa, yang mana dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi A. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar. B. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia. C. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif. D. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi. Dan E. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. RPJM desa mengacu pada RPJM kabupaten atau kota seperti yang disebutkan tadi. RPJM desa memuat visi dan misi kepala desa, rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa. Kemudian ada RKP desa, merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 tahun tersebut. RKP desa paling sedikit berisi uraian evaluasi pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa atau yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga. Kemudian perencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah dari daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Dan pelaksanaan kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa atau unsur masyarakat desa.
Kemudian ada tahapan kegiatan dalam perencanaan ini. Yaitu yang pertama, Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBD berdasarkan RKPD tahun berkenaan. Kedua, Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBD kepada Kepala Desa. Yang ketiga, rancangan peraturan desa tentang APBD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Pemusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Keempat, rancangan peraturan tersebut disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Kemudian, rancangan peraturan desa tentang APBD yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Keenam, Bupati atau Wali Kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBD paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBD. Kemudian yang ketujuh, dalam hal Bupati atau Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. SOP atau Standar Operasional Prosedur adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi yang mana memiliki kekuatan sebagai petunjuk. Dalam pengelolaan keuangan desa, KAUR keuangan akan mendapatkan angka pasti yang harus ditarik di bank dalam hal pelaksanaan kegiatannya. KAUR keuangan sendiri berarti pelaksana kegiatan dalam hal operasional kantor desa dan pembayaran siltap serta tunjangan. Pada pembahasan kali ini, saya sudah menyiapkan formulir KAUR keuangannya. Sebelum kita mengisi formulir KAUR keuangannya, hal yang kita harus perhatikan yaitu format SOP-nya atau langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pengisian KAUR keuangan. Yang pertama, pelaksana kegiatan mengajukan SPP dengan mengisi format ke KAUR keuangan. Berikut contoh format KAUR keuangan pada bulan Februari tahun 2019. Dapat kita lihat pada urut pertama yaitu penghasilan tetap dan tunjangan, yang mana data ini kita dapat dari RAP atau Rencana Anggaran Biaya. Dan data itu sudah saya ringkas ke dalam bukti terima siltap. Untuk nomor urut yang kedua, kita dapat datanya dari nota belanja, yaitu belanja modal mesin. Berikut formulir dari bukti terima siltap dan juga nota belanja yang sudah saya ringkas. Setelah formulir tersebut sudah diisi, maka selanjutnya kita menyerahkannya ke pihak KAUR keuangan. Selanjutnya langkah kedua, setelah berkas diterima KAUR keuangan, maka kita input ke dalam aplikasi Siskeodes. Berdasarkan formulir KAUR keuangan yang telah kita isi sebelumnya, lalu kita print hasil inputan tersebut. Langkah selanjutnya yang ketiga, yaitu setelah kita input ke aplikasi Siskeodes dan kita print, maka kita harus minta tanda tangan pelaksana kegiatan, yang mana terdiri dari SPP1, SPP2, SPPTB, dan bukti transaksi. Langkah selanjutnya yang keempat sudah saya sampaikan di PPT. Lalu yang kelima, langkah kelima sudah saya sampaikan juga di PPT. Berikutnya langkah keenam, yaitu KAUR keuangan mendatangi kepala desa dan menyampaikan SPP yang sudah diverifikasi sebelumnya oleh sekretaris desa. Ketujuh, yaitu kepala desa mengembalikan SPP yang sudah disetujui tersebut kepada KAUR keuangan. Langkah terakhir atau ke-8, yaitu KAUR keuangan sudah mendapat angka pasti yang harus ditarik di bank untuk pelaksanaan kegiatannya.
pada saat mengajukan SPP dalam bulan yang sama, tidak masalah jika kita mengajukannya 2 item. Dan untuk aplikasi Siskeodes-nya atau sistem keuangan desanya sendiri lebih banyak dipakai sebagai penata usaha